yahfidu, barang siapa yang menghafal asyra ayatin, asyra 10, ayatin ayat. Barang siapa yang menghafal 10 ayat min awali surah, dari awal surat, surat apa? Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca, menghafal 10 ayat awal yang pertama. Awal. 10 ayat yang pertama, yang terakhir jawabnya di hadisnya awal, yang pertama. Berapa yang dihafal? 10. Dari surat apa? Surat Kahfi. Usima minad dajjal, dia akan terjaga. Dia akan terbentengi dari Dajjal. Iya. Luar biasa. Kalau itu dihafal oleh kita 10 ayat. Makanya yang belum hafal segera bergegas menghafal, meresapi, lalu mengamalkan. Surat Kahfi ayat 1 sampai ke 10. Ada apa dengan itu? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal itu adalah kekacauan. Dajjal itu adalah fitnah besar. Ketika Dajjal keluar, maka kita ini dalam kekacauan yang luar biasa. Kita akan dihadapkan kepada 4 fitnah besar. Apa jurus-jurus fitnah yang dikembangkan oleh Dajjal? Yang pertama, Dajjal akan mengembangkan fitnah kepada umat manusia. Yang pertama, itu berkaitan dengan harta. Yang pertama itu berkaitan dengan harta. Coba terjadi kekacauan. Terjadi pertengkaran antara mertua dan menantu. Itu gara-gara apa? Salah satunya harta. Itu dibidik oleh Dajjal. Pertemanan bisa pecah, bisa porak-poranda. Itu salah satunya rebutan harta. Dan harta itu oleh Dajjal akan dimanfaatkan betul untuk menjadi fitnah bagi umat manusia. Itu yang pertama. Yang nomor 2, fitnah yang akan dikembangkan oleh Dajjal itu berkaitan dengan dinullah, berkaitan dengan agama. Agama itu oleh Dajjal akan digoreng, akan dijadikan komoditas. Untuk apa? Membenturkan umat manusia supaya manusia itu tercabik-cabik. Bahkan keluarga pun bisa berantakan karena agama. Ya. Ibunya menginginkan uang yang banyak, bapaknya tidak mau dengan cara-cara yang tidak benar. Akhirnya terjadi benturan. Harta, agama itu akan menjadi dagangan laris. Dagangan laris betul bagi Dajjal untuk kita. Yang ketiga, apa yang akan digunakan untuk memfitnah umat manusia oleh Dajjal saatnya? Nanti apa? Berkaitan dengan kekuasaan. Betapa kekuasaan itu betul-betul menjadi fitnah. Betapa tampak di hadapan kita orang yang awal-awalnya mulia, tetapi ketika dia menjadi penguasa harus jatuh dan terfitnah. Gara-gara Dajjal. Iya, kekuasaan. Bahkan orang kalau sudah haus kekuasaan, yang haram pun itu tidak terlihat dengan jelas. Bahkan kalau orang sudah haus kekuasaan, jati dirinya pun menjadi hilang. Tidak tampak bahwa dia adalah seorang manusia. Sulit membedakan mana yang manusia
dan mana yang binatang. Itu gara-gara kekuasaan. 3 kekuasaan. 3 ini kekuasaan. Yang keempat, apa yang akan digoreng oleh Dajjal? Yaitu yang berkaitan dengan keilmuan. Keilmuan, fitnah keilmuan. Keilmuan itu akan menjadi fitnah. Baik ilmu dunia maupun ilmu yang berkaitan dengan agama. Di antara orang-orang yang diberi keilmuan tentang agama, mengklaim dirinya paling benar. Mengklaim dirinya paling ahli surga. Sehingga lainnya dituduh menjadi ahli neraka. Dia mengira surga itu milik kakeknya. Dia mengira bahwa surga itu hanya untuk dirinya. Dia merasa paling benar, dia merasa paling hebat. Digoreng oleh Dajjal, akhirnya menjadi apa? Menjadi fitnah tentang keilmuan itu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 fitnah ini ternyata terakomodir. 4 fitnah ini ternyata ada dalam satu surat yang sama, yaitu surat Kahfi. 4 fitnah itu ada di surat Kahfi. Itulah kenapa kita sering-sering membaca surat Kahfi. Minimal seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Fitnah harta. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan bagaimana seseorang pemilik 2 kebun. Ashabul jannatain. Bagaimana kisahnya 2 orang yang satu dikasih 2 kebun. Yang kebunnya begitu menjanjikan dan kebunnya subur menghasilkan hasil yang luar biasa. Kisah pemilik 2 kebun. Kisah ini ada di surat Kahfi. Yang kedua. Fitnah yang kedua adalah fitnah berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kisah itu diceritakan? Di surat Kahfi. Berkaitan dengan Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang ada di dalam gua dalam rangka mempertahankan ketauhidannya. Itu gambarannya. Ternyata orang itu banyak tercapik-capik, banyak kebentur-bentur. Kalau sudah berkaitan dengan tauhid, cuma gara-gara sesuatu, cuma gara-gara makanan, cuma dimasakkan soto, sudah berani menghalalkan apa yang mestinya haram. Coba itu ya. Itu fitnah agama. 7 pemuda itu tidak mau. Lalu dia sampai terusir, lari masuk ke dalam gua. Itulah Ashabul Kahfi. Yang dia tidur di gua selama 309 tahun. Tidur 309 tahun. Pertanyaannya, tidur atau mati? Apa bedanya tidur dengan mati? Cuma diolak-walik. Kalau tidur, itu mati sementara. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur itu mati sementara. Setelah itu bangun lagi. Tapi waktu tidur itu disebut mati. Makanya dikatakan tidur itu mati sementara. Tapi kalau mati dibalik, mati itu tidur selamanya. Mati itu tidur selamanya. Kalau tidur itu mati sementara. Tapi kalau mati itu tidur selamanya. Sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi itu fitnah berkaitan dengan dinullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Fitnah yang kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan diceritakan pula di surat Kahfi. Ada seorang penguasa. Kekuasaannya minal maghrib ilal masyrik. Kekuasaannya dari barat sampai ke timur. Bahkan dia membangun apa yang dibutuhkan. Dia menolong siapa yang perlu ditolong. Siapa dia? Zulkarnain. Kisahnya Zulkarnain itu ada di dalam surat Kahfi. Dan kisahnya Zulkarnain itu berkaitan dengan kekuasaan. Ya, kekuasaan itu akan menjadi fitnah. Yang keempat, apa fitnah yang keempat? Berkaitan keilmuan. Di mana duduk persoalannya, keilmuan itu bisa mengantarkan orang menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi angkuh, karena dia merasa paling tahu. Sebagaimana ketika Musa ditanya oleh umatnya, siapa yang paling tahu tentang agama di dunia ini? Musa berkata, aku paling tahu. Allah tegur, coba belajar ke Khidir. Kisah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam itu adalah kisah yang ada di surat Kahfi berkaitan dengan pembelajaran. Orang berilmu itu tidak boleh sombong. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal itu terangkum di dalam surat Kahfi. Makanya surat Kahfi itu penting bagi kita dipelajari. Mari kita masuk apa yang kita bicarakan hari ini tentang Ashabul Kahfi. Di mana Ashabul Kahfi itu berada? Jawabnya Romawi. Jawabnya Romawi. Iya. Romawi tepatnya di kota mana? Jawabnya Apsus. Kotanya namanya Apsus. Apsus itu ada di Romawi. Sebuah kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang mengembangkan praktek-praktek kesyirikan. Siapa rajanya? Jawabnya Dakianus. Romawi itu dipimpin oleh seorang raja, rajanya namanya Dakianus. Raja Dakianus ini adalah raja yang suka-suka melakukan praktek-praktek kesyirikan. Karena yang melakukan kesyirikan itu adalah seorang raja, serta marta punggawanya ikut-ikut terlibat dan nyengkuyung tentang kesyirikan itu. Ya. Makanya raja itu akan mempengaruhi apa yang ada di bawahnya. Karena rajanya adalah orang yang suka syirik, maka pengikut dan masyarakatnya terjebak ke dalam kesyirikan. Ikut siapa pemimpinnya. Jadi penting ya, mikir pemimpin itu penting ya. Jangan dikira tidak penting ya. Karena kisahnya Dakianus itu menjadi pelajaran berarti bagi kita. Begitu kita salah menentukan siapa yang akan menjadi rujukan kita, dan gambarannya akan seperti itu. Dakianus ini penyembah berhala. Dakianus adalah orang musyrik, mengembangkan kesyirikan. Siapa yang tidak mengikuti kesyirikan, maka dia resikonya dihukum oleh Dakianus. Maka resikonya dia akan ditangkap dan akan dimasukkan dalam penjara. Setelah itu dia akan dibunuh karena tidak mau melakukan praktek-praktek kesyirikan. Siapa? Dakianus. Di mana? Di Apsus. Apsus itu adalah Romawi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan Dakianus itu berkuasa? Ya.
Dakianus itu berkuasa antara selepas Musa dan sebelum Isa. Kalau dia ini berkuasa selepas Musa dan sebelum Isa, maka bisa diduga bahwa Dakianus adalah Bani Israel. Bahwa Dakianus itu bagian dari Yahudiyah. Bagian dari Yahudi. Karena dia berkuasa antara Musa, setelah Musa, dan sebelum Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Nah, Yahudi ada di situ. Alkisah bercerita, ketika Rasulullah SAW diutus ke dunia, orang-orang musyrik di Quraisy itu di Mekah itu bingung. Orang-orang musyrik itu bingung cari nasihat, bingung mencari ilmu, mendapat petunjuk. Benarkah bahwa Muhammad adalah seorang Rasul? Benarkah dia adalah seorang Nabi? Cari referensi dia. Akhirnya orang-orang Mekah pergi ke Madinah. Orang-orang Mekah pergi ke Madinah. Kenapa pergi ke Madinah? Karena di Madinah itu pusatnya orang-orang Yahudi ketika itu. Setelah mereka sampai ke Madinah, orang-orang Yahudi ngajari kepada orang-orang musyrik. Bagaimana untuk ngetes, benarkah Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul? Coba kasih pertanyaan. Coba kasih persoalan. Kalau dikasih pertanyaan dia tidak bisa menjawab, maka dia pasti bukan nabi. Kalau dia bisa menjawab secara mumtaz, menjawab secara sempurna, dan dia pasti bukan nabi. Itu pertanyaan itu. Kalau tidak bisa menjawab, pastikan dia bukan nabi. Tapi kalau bisa menjawab sempurna, pastikan pula bahwa dia pasti bukan nabi juga. Loh, Yahudi. Ya. Jangan sembrono, dia pegang yang namanya Taurat. Yang ditanyakan itu dikisahkan di dalam Taurat. Apa pertanyaannya? Ya. Pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh orang-orang musyrik itu berkaitan dengan siapa? Para pemuda yang lari ke gua. Ditanyakan kepada Nabi. Coba. Sekian lama Rasul tidak tahu. Siapa pemuda yang ada di dalam gua? Rasul belum bisa menjawab. Ya. Ya, para pemuda yang ada di dalam gua ditanyakan oleh mereka. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan siapa? Raja, penguasa timur sampai barat. Nah, itu pertanyaannya. Yang ketiga, pertanyaannya berkaitan dengan ruh. Berkaitan dengan ruh. Bagaimana ruh kita ini? Tiga itu diajukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, ya, saya jawab Godan. Kata Rasul. Aku akan menjawabnya besok pagi. Kenapa? Rasul berharap malaikat Jibril datang untuk memberikan kabar perihal jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Ternyata apa yang terjadi? Hari pertama, enggak datang dia. Malaikat Jibril tidak datang. Hari kedua, malaikat Jibril juga enggak datang. Hari ketiga, Rasulullah SAW gelisah. Ada apa Jibril enggak mau datang? Padahal sudah dipanggil-panggil. Sudah diminta, sudah diseru untuk memberikan jawaban. Hari ketiga pun malaikat Jibril tidak datang. Gelisah Rasulullah SAW. Sesak dada Rasulullah SAW karena seorang nabi tidak mungkin memberi jawaban dengan jawaban tanpa wahyu. Rasul menunggu wahyu datang yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Malaikat Jibril tidak datang.
Fitnah bertebaran di mana-mana dengan kalimat mengaku nabi, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba, dihinakan Rasulullah SAW ketika itu. Oleh siapa? Orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Pada Rasulullah itu adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad di medan dakwah. Jadi didustakan orang itu biasa. Dihina-hina orang itu akan terjadi. Rasul saja dihinakan, Rasul saja difitnah, apalagi cuma orang macam kita. Gak apa-apa. Direndahkan orang gak apa-apa. Dihina orang gak apa-apa. Bisa jadi karena hina itu jadi mulia. Bisa gak yang hina jadi mulia? Bisa. Anjing itu hina. Liurnya itu najis. Mendatangi orang yang beriman itu pergi. Takut kena najisnya. Hina dia. Tapi menjadi mulia. Dan sering disebut oleh sekian juta orang. Di mana? Kisahnya surat Kahfi. Sering dibaca. Kenapa anjing yang hina itu menjadi mulia dan sering dibaca oleh orang? Dipikirkan oleh orang. Karena anjing itu berteman dengan orang-orang yang bertauhid benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berteman dengan yang bertauhid benar, yang hina menjadi mulia. Ibu bapak, mari kita pikirkan, kita ini berteman dengan siapa? Kalau teman kita orang-orang yang benar, yang bertauhid benar, beragama benar, yang hina akan jadi mulia. Tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang hina, kita yang mulia itu akan terjerumus ke dalam kehinaan. Teman itu akan berpengaruh. Kembali. Hari pertama malaikat Jibril tidak datang, hari kedua malaikat Jibril tidak datang. Hari ketiga juga tidak datang. Baru hari ke-15 setelah sesak dadanya Rasulullah SAW, malaikat Jibril baru datang. Kenapa? Kenapa malaikat Jibril baru datang? Mengingatkan Rasulullah SAW bahwa walaupun dia seorang Rasul, tapi dia manusia. Dia bukan Tuhan. Tidak boleh memastikan sesuatu tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasul mengatakan saya jawab besok dan Rasul tidak mengatakan insya Allah. Ayo jawab. Resikonya luar biasa karena tidak mengatakan insya Allah, malaikat Jibril gak mau datang. Padahal itu pekerjaan kita. Hari Ahad ngaji ya, Ahad sore ngaji di kafe, datang saya pasti Pak. Boh, mari ngono udan. Gak teko wis. Tanya Pak Narkoy. Datang saya Ustaz, oh iya datang. Salah gak mau ini insya Allah. Jawab bilang insya Allah. Ya karena Rasulullah SAW tidak membaca insya Allah, maka apa yang diinginkan itu tidak terjadi karena tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang lalu menceritakan siapa pemuda-pemuda di dalam gua itu. Nah, ceritanya itu ditulis dalam satu surat namanya surat Kahfi. Penguasa dari timur barat dan yang menguasai jagat raya itu namanya Zulkarnain. Bagaimana kekuasaan yang luar biasa tercatat dengan rapi, tertulis di dalam satu surat namanya surat Kahfi. Tentang roh, Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena Rasulullah tentang roh itu mengatakan bahwa roh itu min amri rabbi. Roh itu urusan dari Tuhanku. Wa ma'utitu minal ilmi ila qalilan. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Itu tadi adalah pengantar kenapa surat Kahfi ini muncul. Mari kita kaji ayat yang ke-9 dari surat Kahfi. Am hasibta. Dilihat. Am hasibta. Ataukah engkau mengira? Ataukah engkau menyangka? Apakah engkau menghitung? Ana ashabal kahfi, sesungguhnya penghuni gua itu, ashabal kahfi, warrokim, dan yang memiliki rokim itu, kanu min ayatina ajabah. Mereka itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran kami, ajabah yang menakjubkan. Ayatnya begitu. Siapa penghuni kahfi itu? Jawabnya para pemuda. Pemuda-pemuda itu. Itu penghuni dari kahfi, dari gua. Di situ di dalam gua itu ada namanya rokim. Di dalam guanya itu ada rokim. Rokim itu apa? Ada yang mengatakan rokim itu anjingnya. Tapi ada yang mengatakan rokim itu adalah papan emas yang tertulis nama-nama yang ada di dalam gua itu. Pendapat yang kuat yang kedua tadi. Rokim itu adalah papan yang turun dari langit, papan emas yang di dalamnya itu ada nama-nama itu. Jadi siapa yang ada di dalam gua itu sudah ada nama-namanya. Itulah yang disebut dengan rokim. Menakjubkan, menakjubkan. Di tengah-tengah hutan ada rokim. Kayak sing nulis itu ya sapa. Sehingga ketika terjadi perbedaan, rokim itu menjadi dalil. Ada yang mengatakan di dalam gua itu hanya 3 orang. Kalau 4, maka 1 itu adalah anjingnya. Ada yang mengatakan di dalam gua itu 5 orang. Kalau menjadi 6, maka 1 itu anjingnya. Yang di dalam gua itu adalah 8 orang. Karena yang 1 itu adalah anjingnya. Artinya orangnya ada 7. 7 ditambah 1 itu 8 anjingnya. Anjingnya tidur di situ menghadap. Menghadap. Sehingga kalau orang datang, itu takutnya luar biasa. Dia ada di dalam gua. Berapa lamanya? 300 ditambah 9. Artinya 309 tahun. Tidur di dalam gua dalam rangka mengasingkan diri. Kenapa mengasingkan diri? Dunia saat itu Romawi sedang dalam kesyirikan besar. Siapa yang melakukan itu adalah para pemuda itu. Mari kita lanjutkan kajian. Para pemuda-pemuda itu punya keberanian yang luar biasa. It'awa fityatu. Ingatlah ketika fityatu itu para pemuda-pemuda itu. Dikatakan fityatu karena para pemuda itu adalah abnaul muluk. Pemuda-pemuda itu karakternya seperti apa? Pemuda-pemuda itu adalah abnaul muluk. Dia adalah anak-anak para penggede. Anak-anak para pembesar. 7 orang itu bukan sembarang-sembarang orang. 7 pemuda itu. Bagaimana kisahnya? Kisahnya diceritakan Raja Dakianus itu sedang mengadakan upacara. Raja Dakianus mengadakan upacara, mengadakan perayaan. Dan perayaan itu syarat dengan praktek-praktek kesyirikan. Apa yang terjadi? Semua orang diundang untuk datang. Kalau tidak datang, resikonya dia akan dibinasakan.
maka semua datang di situ. Termasuk pemuda itu didatangkan di situ. Apa yang terjadi? Apakah pemuda-pemuda itu mengikuti? Jawabnya tidak. Lalu bagaimana yang tua-tua kayak kita? Kayaknya kalau tua itu keberaniannya agak berkurang. Kebutuhannya yang bertambah. Iya Pak Safi. Orang tua itu gitu. Keberaniannya berkurang, kebutuhannya tambah. Awak loro kabeh, tambah tukang pijet. Makan gak pati enak, tambah jajan. Pengen ini, walaupun makan sedikit aja udah penuh perut ini. Ya. Kepala jenuh, tambah lagi apa? Rekreasi. Orang tua itu kebutuhannya hanya tambah. Keberaniannya berkurang. Pemuda-pemuda itu punya keberanian luar biasa. Ketika diundang di pesta Rajat itu, Dakianos itu, mereka tidak mengikuti ritual-ritual itu. Tapi pemuda itu satu pergi di bawah pohon. Pergi dia, melarikan diri dia, duduk-duduk di bawah pohon. Yang terjadi berikutnya. Duduk lagi di bawah pohon. Duduk lagi di bawah pohon. Sampai ada 7 pemuda duduk-duduk di bawah pohon. Yang namanya penggawa, namanya di bawah penguasa. Laporan kepada Dakianus. Bahwa ada 7 pemuda yang tidak mengikuti ritual. Berkaitan dengan kesyirikan. Apa kata raja? Tangkap dia. Akhirnya 7 orang ini, 7 pemuda ditangkap oleh para penguasa. Diadili. Begitu diadili bapaknya tampil. Ternyata 7 orang itu anaknya para pembesar. Enggak bisa berkutik juga raja. Tetapi karena kekuasaan dia katakan, kamu diberi kesempatan 3 hari untuk kembali merayakan praktek-praktek pesta kesyirikan ini. Kalau tidak mau meninggalkan keyakinanmu, tidak mengikuti kami yang mengikuti praktek-praktek kesyirikan ini, maka resikonya kamu tahu. Berpikir 7 orang itu. Apa yang terjadi? 3 hari apakah dia menghadap kepada raja? Jawabnya tidak. Justru 3 hari pemuda itu lari. Lari kemana? Lari ke gua. Lalu dia masuk di dalam gua. Iya. Begitu masuk di dalam gua, kemudian pemuda-pemuda itu berdoa. Di dalam surat Kahfi ayat ke-10. Coba ditanya orang, bagaimana doa Ashabul Kahfi? Orang enggak tahu. Coba ditanya, di mana doa Rabbana atina miladunka rahmah wa haylana min amrina rasada? Orang enggak tahu. Tapi coba sebutkan Rabbana atina miladunka rahmah. Segitu saja orang akan meneruskan. Rabbana atina fid miladunkan rahmah wa haylana min amrina rasada. Hafal. Kebiasaan kita itu begitu. Kalau ditanya ada di mana doa itu enggak jawab kita. Enggak jawab. Kalau ada di ayat ke-10 surat Kahfi, enggak jawab. Doanya siapa itu yang dikumandangkan itu? Enggak jawab dia. Kita enggak jawab. Tapi ketika disebut doanya, hafal kita. Seperti apa bunyi surat Al-Ikhlas? Orang enggak jawab. Coba, apa bunyi surat Kulhu? Oh, Kulhu Allahu Ahad. Dibilangnya surat Kulhu. Ya itu dia. Itu masalah kita. Pemuda-pemuda itu berdoa, Rabbana atina, Tuhan kami berilah kepada kami. Apa yang diminta oleh Tuhan, oleh para pemuda itu?
Yang diminta adalah miladunka rahmah. Rabbana atina miladunka rahmah. Tuhan kami berilah kepada kami rahmat dari sisimu. Yang diminta adalah rahmat. Kalau rahmat itu sudah berpihak, makanya semuanya akan selesai. Rahmat itu berkaitan dengan kasih sayang. Kalau Allah sudah mengasihi, apa yang diminta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya kita mendatangkan rahmat di situ. Ya. Kasih itu menjadi permohonan awal. Bukan kekerasan, bukan kekuatan, bukan mengatakan Tuhan kami jadikanlah kami orang yang sakti, tidak. Enggak. Ya Allah berilah kami rahmat. Tidak berikan, ya Allah berilah kami makanan. Tidak. Wahai lana min amrina rasada. Minta diluruskan, dimudahkan semua urusan-urusannya. Ya, itu doa yang dikumandangkan oleh Ashabul Kahfi. Di mana dia membacanya? Dia membacanya ketika dia ada di dalam gua. Apakah boleh ini kita baca? Jawabnya boleh. Kita minta kepada Allah rahmat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut rahmat semuanya menjadi terlibat, semuanya menjadi masuk semuanya. Wahai lana min amrina rasada. Kenapa? Urusan kita sering carut-marut, sering ruwet. Seperti bola benang yang bulat. Kenapa? Salah satunya doanya tidak dikumandangkan. Setelah berdoa ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditidurkan. Andai kata dia tidak tidur, nunggunya itu lama. Coba 309 tahun. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu oleh Allah diberi kemampuan untuk tidur panjang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Menarik. Ya, menarik. Kenapa? Oh, waktunya habis ya. Pemuda, kenapa kok pemuda? Pemuda itu ternyata lebih mudah untuk menerima pesan dakwah. Coba dibaca ayatnya. Nahnu naqussu 'alaika, kami kisahkan atas engkau. Naba'ahum bil haqi, berita mereka, cerita mereka dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka fityatun amanu, dia adalah pemuda-pemuda yang beriman birahbihim kepada Tuhan mereka. Wazidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuknya. Dikisahkan bahwa dia adalah pemuda. Kenapa kok pemuda yang diceritakan? Pemuda itu mudah berpindah. Bagaimana mendakwai orang tua dan pemuda? Mana yang lebih mudah? Jawabannya yang lebih mudah itu mendakwai pemuda. Pemuda itu diajak berpikir rasional. Ditunjukkan kebenaran, dia mudah pindah. Kalau sudah tua, itu angel. Makanya kalau ada orang yang umurnya 40 ke atas, lebih 40 tahun, itu gelem ngaji itu luar biasa. Luar biasa. Ngasak ngaji, orang yang berumur 60 tahun dengan yang 30 tahun, mudahan yang 30 tahun. Lek sumur 50, swidak, 70, jak ngaji angel. Angel pokoknya wis angel. Angel. Oleh karenanya kita bersyukur hari ini sudah tua-tua masih sempat ngaji. Nah, kalau kita terus berjalan di jalan lurus dengan keyakinan benar, Allah janjikan wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk itu. Orang itu kalau sudah lurus oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan lurusnya. Kemudian yang berikutnya, para pemuda, kenapa kok para pemuda? Pemuda itu berani menolak.
kalau itu adalah salah. Haula'i qaumuna, mereka itu adalah kaum kami. Ittakhadhu, mereka menjadikan, mereka mengambil min dunihi alihatan, mengambil Tuhan-Tuhan dari selainnya. Siapa? Dakyanus dan bala tentaranya dan para punggawanya. Laula ya'tuna alaihim bisultani bayyinin. Mengapa mereka tidak menunjukkan bukti-bukti kebenaran? Penjelasannya tidak disampaikan. Kenapa? Ya. Pemuda itu minta supaya ditunjukkan. Kalau memberi nasihat, apa alasannya? Memberi petunjuk, apa alasannya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang terjadi? Ternyata kalau pemuda-pemuda itu berani meninggalkan apa yang tidak benar. Ada keberanian, ada nyali. Begitu keadaan sudah tidak memungkinkan, ketauhidan ini dia tercabik-cabik. Dekadensi itu ambruk. Dekadensi itu rusak. Dekadensi itu bobrok. Yang bobrok apa? Ketauhidannya. Ketika ketauhidan masyarakat itu bobrok, lalu pemuda-pemuda itu lari meninggalkannya. Itu pemuda. Bagaimana kalau orang tua? Orang tua suruh pindah, angel. Angel wis pokoknya angel. Itu kalimatnya angel-angel itu. Iya, kalau pemuda-pemuda berani untuk mengambil sikap. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kiranya kajian kita pagi hari ini. Terakhir, jangan lupa selalu berdoa. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ada di mana itu? Surat Kahfi. Ayat berapa? 10. Doanya siapa itu? Ashabul Kahfi yang akan dibaca oleh kita. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.